bahasa itu punya pengaruh di dalam menggali hukum. Jadi siapa yang memahami bahwa junub itu berlaku untuk semua keadaan, yang penting sperma keluar, mau enak mau tidak enak, itu berarti sudah layak disebut junub, berarti wajib mandi. Dan itu pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau berkesimpulan bahwa junub itu berlaku untuk yang ketika sperma tadi keluar disertai dengan kenikmatan, berarti kalau tidak ada kenikmatan, meskipun sperma tadi keluar, berarti tidak wajib mandi. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Itu kesimpulannya. Dan ujungnya adalah perdebatan soal bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yajra'alaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian perbandingan madhab, membahas kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Rushd. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan di pembahasan sebelumnya. Kita telah membahas perkara yang mengharuskan mandi, ya, mandi besar. Jadi dalam pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan adanya dua faktor atau sebab. Yang pertama adalah keluarnya mani, kemudian yang kedua terkait dengan darah, ya, darah haid. Pada masalah yang pertama kita telah bahas terkait dengan bagaimana pembahasan para fuqaha atau para ulama mengenai sebab-sebab, ya, mandi yang terkait dengan keluarnya mani, apakah itu karena berhubungan badan atau bukan, ya. Nah, di masalah yang kedua kita akan membahas di poin ini, yaitu terkait dengan ikhtilaf ulama, ya, perselisihan ulama mengenai sifat, ya, ketika mani atau sperma itu keluar. Nah, ini nanti dijelaskan sampai sedetail itu ulama menjelaskan terkait dengan keadaan atau kondisi yang menyertai keluarnya mani. Nanti kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan yaitu
haid ya, jadi mandi karena junub ya maupun karena haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi mu'allif kitab ini mengatakan di dalam kitab beliau ya, semoga kita mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Al-mas'alah as-saniyah, kata beliau, jadi pada masalah yang kedua, ikhtalafal ulama'u fi sifatil mu'tabarati. Jadi ulama berselisih mengenai sifat ya, yang dianggap, sifat yang diakui fi khurujil mani, mengenai keluarnya sperma. Mujiban lituhri, yang keluarnya tadi itu mengharuskan mandi ya, yang keluarnya sperma tadi mengharuskan mandi. Fadhahaba, maka berpendapat Malikun, Imam Malik, ila tibari ladzati fi dzalika. Jadi Imam Malik berpendapat kalau sperma itu keluar disertai dengan kenikmatan maka wajib mandi. Nah, itu pendapatnya Imam Malik. Berarti apa? Nanti ada yang berpendapat kalau ya logikanya kalau menurut Imam Malik, kalau keluar tapi tidak ada kenikmatan berarti tidak wajib mandi. Itu menurut mazhab Malik. Nah, kemudian nanti ada pendapat berikutnya, mau ada unsur kenikmatan ataukah tidak, pokoknya kalau sperma itu keluar wajib mandi. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi supaya kita ngerti. Wadhahab Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i itu berpendapat ila anna nafsa khurujihi, bahwa keluarnya sperma, begitu sperma itu keluar, mau enak atau mau tidak ada rasanya sama sekali, pokoknya itu kita tahu adalah sperma ya. Wal mujibul tuhri, di mana keluarnya sperma tadi itu mengharuskan untuk mandi ya. Maka sawa'un kharaja biladdatin, apakah sperma tadi itu keluar beserta dengan kenikmatan au bi ghairi laddatin, atau tanpa disertai dengan kenikmatan, maka mazhab Syafi'i mengatakan apa? Wajib mandi. Jadi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dengan gurunya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i waktu kecil, waktu muda ya. Jadi beliau itu ya, berguru kepada Imam Malik umurnya sebelum 15 tahun ya, sudah hafal kitabnya Imam Malik ya, namanya kitab Al-Muwatta ya. Dan Imam Syafi'i itu diizinkan menjadi mufti, bisa berfatwa ya, kira-kira umur 14 tahun. Nah, ini coba. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan bahwa keluarnya sperma yang mewajibkan mandi itu harus disertai dengan kenikmatan. Itu menurut Imam Malik. Berarti kalau tidak disertai dengan kenikmatan maka tidak wajib mandi. Tapi menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, murid Imam Malik, mau disertai dengan kenikmatan, mau tidak disertai dengan kenikmatan, pokoknya yang keluar itu adalah sperma, maka hukumnya wajib mandi. Nah, ini yang kita mesti paham ya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa guru dan murid ini berbeda. Guru dan murid ini bisa berbeda. Wa sababu ikhtilafin fi dzalika wa syai'an. Alasan kenapa mereka berbeda itu ada dua faktor, ada dua hal, kata Ibnu Rushd. Ahaduma, yang pertama, hal ismul junubi, apakah istilah junub yang disebutkan dalam Al-Quran yang taliku alal ladzi ajnaba alal jihatil ghairil mu'tadati,
am laisa yantaliqu alaihi, kata beliau. Apakah itu digunakan untuk orang yang junub dalam al-jihad, ya. Jadi junub karena al-jihad al-ghairil mu'tada, artinya kebiasaan yang artinya untuk misalnya kayak tadi ya, junub karena keluar sperma misalnya. Ya. Nah, kalau yang biasanya ini yang mu'tada itu kan berarti disertai dengan kenikmatan. Kalau yang tidak mu'tada, tidak biasa, itu berarti tidak disertai dengan kenikmatan. Nah, pertanyaannya, apakah kata junub itu bisa berlaku untuk dua-duanya? Untuk orang yang mengeluarkan sperma dengan disertai dengan kenikmatan, sekaligus untuk orang yang mengeluarkan sperma tanpa disertai dengan kenikmatan. Itu yang menjadi soal pertama, yang menjadi alasan kenapa kemudian pendapat tadi itu bisa berbeda antara guru dengan murid. Nah, gitu. Faman ra'a, maka siapa yang berpendapat annahu innama, bahwa kata junub, istilah junub innama yantaliqu alal ladzi aznaba ala tariqil adati, hanya digunakan untuk konteks di mana sperma tadi itu keluar yang biasanya itu disertai dengan kenikmatan, berarti apa? Lam yujib tuhra, maka tidak wajib mandi fi khuruji, ketika sperma itu keluar min ghairi laddatin, tanpa disertai dengan kenikmatan. Kenapa? Sebab istilah junub itu hanya berlaku untuk ya, orang yang mengeluarkan sperma disertai dengan kenikmatan. Itu biasanya begitu. Berarti istilah junub tidak digunakan untuk orang yang mengeluarkan sperma tanpa disertai dengan kenikmatan. Nah, itu perdebatan pertamanya berangkat dari istilah junub. Apakah junub itu untuk orang yang ya semuanya ataukah tidak? Artinya semuanya itu berarti mengeluarkan sperma yang biasanya disertai dengan kenikmatan ataukah tidak? Itu berarti kalau sepakat kata junub itu berlaku dua-duanya, berarti dua-duanya wajib mandi. Tapi kalau sepakat kata junub itu hanya berlaku untuk orang yang disertai dengan kenikmatan karena itu biasanya, maka berarti yang tidak disertai dengan kenikmatan tidak berlaku kata junub tadi, dan karena itu tidak wajib mandi. Nah, itu cara membangun nalarnya, cara membangun logikanya. Wa man ra'a annahu yantaliqu ala khurujil mani kaifama, dan siapa yang berpendapat bahwa keluarnya mani apapun keadaannya, kharaja au, jadi kaifama kharaja, ya, apapun keadaannya ketika keluar itu, au jaba minhu, maka tetap wajib at-tuhra mandi, wa illam yakhruj ma'al datin, meskipun sperma tadi keluar tanpa disertai dengan kenikmatan. Kenapa? Karena kata junub itu berlaku untuk dua-duanya. Ini yang pertama. Jadi berarti perdebatan pertama itu dasarnya adalah kembali kepada istilah. Nah, gitu. Kembali kepada istilah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ya. Kenapa hanya gara-gara istilah saja itu kemudian hukum bisa berbeda? Gini, Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu yang namanya ilmu usul fikih, ilmu usul fikih itu, usul fikih itu apa? Ilmu alat. Ya, usul fikih itu adalah ilmu alat. Gambarannya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu di rumah ada pohon ya, anggaplah pohon itu punya buah. Ya. Bapak Ibu kalau pengen mengambil buah dari pohon tadi, butuh alat apa tidak? Butuh ya, gitu. Sebab kalau nggak pakai alat, nggak bisa. Nunggu jatuh sendiri buahnya, keburu nggak bisa dimakan. Entah mungkin sudah busuk atau mungkin dimakan, ya. Kalau orang Jawa bilang codot atau apalah gitu ya. Nah itu. Nah,
dalam konstruksi fikih, pohon kata Imam Al-Ghazali itu ibaratnya dalil. Pohon itu apa? Dalil. Ya. Buah tadi itu ibaratnya hukum. Nah, jadi pohonnya itu dalil, buahnya itu hukum. Ya. Lalu petani atau kita yang mengambil buah dari pohon tadi itu disebut mujtahid. Nah, gitu. Alatnya itu namanya usul fikih. Paham ya? Alatnya namanya usul fikih. Jadi ada petani, ada orang yang mengambil buah, ada pohonnya, ada buahnya, nggak pakai alat bisa nggak? Tidak bisa. Nah itu konstruksinya begitu tuh. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul, ya, tentang bagaimana hubungan antara dalil, hukum, kemudian mujtahid dan alat tadi. Nah, sekarang kita Al-Fakir jelaskan dulu tentang usul itu. Usul yang disebut alat itu apa? Nah, ulama kemudian menjelaskan yang namanya usul, alat yang kita pakai mengambil buah dari pohon tadi, atau alat yang dipakai mujtahid untuk mengambil buah dari pohon tadi, itu disebut al-qawaidu allati yutawassalu ila istinbatil ahkam syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha, ya, al-asliyah, ya, gitu. Jadi yang namanya usul itu adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengantarkan kepada penggalian hukum dari dalil-dalil yang sifatnya usul, gitu. Ya, dari dalil-dalil yang sifatnya usul, dalil-dalil pokok. Dalil usul itu seperti apa? Al-Quran, kemudian As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Itu 4 itu. Itu namanya al-adillah al-asliyah, dalil-dalil usul, dalil-dalil pokok. Nanti ada namanya al-adillah al-far'iyah, dalil-dalil cabang. Ya, dalil cabang itu apa? Dalil cabang itu misalnya Al-Quran, ayat atau surat apa, ayat berapa, nah, itu namanya dalil cabang. Kalau kita membahas tentang sholat, dalilnya apa? Aqimus shalah. Kalau bahas tentang puasa, dalilnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Itu namanya dalil cabang. Itu yang disebut dengan al-adillah al-far'iyah, gitu. Ya, atau al-adillah at-tafsiliyah. Ini dalil-dalil yang sifatnya detail. Ya, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang namanya kaidah dalam hal ini itu apa? Nah, ini. Jadi tadi kita tahu usul fikih itu alat, kemudian alat itu isinya ternyata kaidah. Terus kaidah di sini apa isinya? Kemudian dijelaskan kaidah di situ ada 2. Kaidah di sini ada 2. Yang pertama itu disebut dengan al-qawaid, ya, al-qawaid al-lughawiyah, jadi kaidah bahasa. Dan yang kedua adalah al-qawaid asy-syar'iyyah, kaidah syara'. Itu ada 2 ya. Ada kaidah lughah, kaidah bahasa, dan kaidah syara'. Nah, dari konteks lughah tadi, itulah kemudian ulama bisa berbeda. Nah, contohnya tadi junub, ya, junub. Kata junub itu termasuk pembahasan bahasa. Kenapa dalam konteks pembahasan bahasa bisa berbeda? Karena bisa begini, bisa begitu. Contoh ya, kita pernah membahas sebelumnya antara misalnya Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa, atau kamu yang menyentuh perempuan. Lamastum itu bahasa, secara bahasa. Itu maknanya adalah menyentuh menurut mazhab Syafi'i. Karena itu orang yang menyentuh perempuan lain berarti dia batal.
Tapi muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan awala mastumun nisa itu bukan menyentuh, tapi itu adalah jima, hubungan badan. Karena beliau juga punya dasar. Dasarnya apa? Rasulullah kalau waktu asar itu biasanya sebelum sholat di masjid, beliau dari rumah sudah ada wudhu, mendatangi istrinya satu-satu, dipeluk, dicium, tanya keadaannya, sampai semua 9 istrinya tadi sudah semua masuk ke masjid, nggak wudhu lagi. Itu menurut Imam Ahmad. Berarti apa? Memeluk, mencium, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Dasarnya adalah hadis tadi. Gitu. Sehingga kesimpulannya Imam Ahmad mengatakan berarti kalau begitu lamastum itu maknanya bukan menyentuh, tapi maknanya adalah apa? Berhubungan badan. Nah, hadis ini oleh Imam Syafi'i dianggap dhaif. Karena itu Imam Syafi'i tidak mengartikan lamastum dengan arti berhubungan badan, tapi diartikan dengan menyentuh. Dari soal bahasa ternyata membawa dampak hukum yang berbeda. Itu namanya kaidah yang disebut tadi itu sebagai alat di dalam menggali hukum. Nah, ini contoh lagi bahwa gara-gara bahasa, ya gara-gara bahasa ini. Dan bagaimana kemudian ulama itu menggunakan bahasa itu untuk menjelaskan hukum. Misalnya begini Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Quran kita itu diperintahkan wudhu. Ya, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat maka basuhmu kamu. Pertanyaannya begini sekarang, apakah ada dalil atau nas yang menjelaskan batasan muka itu seberapa? Nggak dijelaskan. Maka kata wajah itu maknanya nanti dikembalikan kepada makna bahasa. Nah, di situ nanti kemudian ulama bisa berbeda. Karena itu kemudian ada yang menjelaskan yang namanya wajah itu adalah min manabitis sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi Bapak Ibu yang dulu sebelum botak, ya, sebelum botak itu tempat tumbuhnya rambut di mana? Nah, itu yang disebut wajah. Ya. Jadi misalnya botaknya sudah sampai ke belakang, maka cara membasuh wajahnya tempat tumbuhnya rambut dulu, bukan sampai dibasuh ke belakang. Botaknya itu tidak termasuk wajah. Nah, gitu. Itu dari mana? Kesimpulan itu dapat dari pembahasan bahasa. Nah, itu berarti bahasa ternyata punya pengaruh, karena di dalam pembahasan bahasa itu nanti masuknya ya terkait dengan kaidah yang digunakan oleh mujtahid. Bagaimana mujtahid itu menggali hukum dari makna bahasanya tadi. Contoh yang lain adalah kasus safar. Kalau kita bicara tentang batasan safar, gitu. Ada yang mengatakan kebolehan kita menjamak dan mengqashar sholat itu kalau jaraknya 80 sekian kilo, atau pokoknya begitu keluar dari rumah boleh, tidak perlu menunggu 83 atau 84 kilo. Perlu. Dasarnya apa? Kata safar. Lah kok padahal hadisnya sama kok bisa kesimpulannya berbeda? Nah, itu dia. Di situ ulama berbeda karena cara melihat persoalan tadi dari sudut bahasa. Ada yang mengatakan pokoknya orang itu dihukumi safar ketika dia meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya. Mau sudah sampai mana, yang penting dia sudah keluar dari rumahnya dihukumi safar. Nah, gitu. Itu gara-gara pemahaman tentang bahasa. Jadi makanya bahasa itu punya pengaruh di dalam menggali hukum. Gitu. Nah, ini contohnya tadi kata junub tadi. Nah, ini kita kembali kepada pembahasan junub. Jadi siapa yang
memahami bahwa junub itu berlaku untuk semua keadaan. Yang penting sperma keluar, mau enak mau tidak enak, itu berarti sudah layak disebut junub, berarti wajib mandi. Dan itu pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau berkesimpulan bahwa junub itu berlaku untuk yang ketika sperma tadi keluar disertai dengan kenikmatan, berarti kalau tidak ada kenikmatan, meskipun sperma tadi keluar, berarti tidak wajib mandi. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Nah, gitu. Itu kesimpulannya. Dan ujungnya adalah perdebatan soal bahasa. Baik. Kemudian wasabab asani, alasan yang kedua. Ini kenapa kemudian antara guru dengan murid tadi berbeda? Alasan yang kedua, tashbihu khurujihi, ya. Keluarnya sperma tadi bi ghairi laddatin, ketika dia tanpa disertai dengan rasa nikmat, itu disamakan dengan apa? Bidamil istihadah, dengan darah istihadah. Jadi kalau sperma tadi keluar tanpa disertai dengan kenikmatan, itu disamakan seperti keluarnya darah istihadah. Darah istihadah itu darah, bukan darah haid, ya, bukan darah haid. Wakhtilafu dan perselisihan mereka fi khurujid dam, mengenai keluarnya darah ala jihatil istihadah, ya, darah istihadah tadi, hal yajibu turan, apakah keluarnya darah istihadah tadi wajib mandi, am laisa yajibu, ataukah dia tidak mewajibkan mandi. Fa sanadkuru fi babil haidi, kata Ibnu Rus, kami akan bahas perkara ini dalam bab haid, wa in kana min hadzal bab, meskipun itu masih menjadi bagian dari ini gitu. Tapi nanti beliau akan bahas di dalam pembahasan haid, itu tentang istihadah. Ya, ini. Nah, fil madhabi hada al-bab, ya, fil madhabi fi hadal bab, jadi di dalam madhab mengenai bab ini farqun gitu, ya, farqun, di situ ada cabang pembahasan yang lain. Bahwa idza intaqala min asli majarihi biladdatin, ya, yaitu apabila intaqala telah berpindah min asli majari, dari sumber tempat keluarnya sperma tadi, biladdatin disertai dengan kenikmatan, summa kharaja fi waqtin akhar bi ghairi laddatin. Jadi misalnya begini. Jadi bapak misalnya dari kemaluannya itu kan kalau keluar sperma biasanya disertai dengan kenikmatan. Tapi suatu ketika keluar tidak disertai dengan kenikmatan. Ya, misla ayakhruja minal majami ibadah yatatahhara. Contoh, setelah berhubungan badan lalu kemudian keluar, ya, mungkin sisanya kan sudah mandi itu, ya, sudah mandi terus keluar sisanya tadi. Atau ibu-ibu, ya, misalnya habis mandi, karena mungkin spermanya tadi itu masih tersisa di situ, terus tiba-tiba duduk keluar. Nah, itu juga sama, ya, dalam kasus ini. Fakila, maka ada yang mengatakan itu tuh berarti mandi lagi. Ada yang berpendapat harus mandi lagi. Wakila, ada yang mengatakan layu itu dia tidak perlu mandi lagi. Wadhalika anna hadha naw'a minal khuruji. Kenapa begitu? Sebab yang keluar ini, kata Ibnu Rus, sahibat uladdatu fi ba'di naklatihi, disertai dengan kenikmatan pada sebagian ketika dia keluar tadi, walam tashabhu fi ba'din, tetapi pada kesempatan yang lain tidak disertai dengan kenikmatan. Nah, gitu. Ya, dalam satu keadaan disertai dengan kenikmatan, dalam keadaan yang lain tidak disertai dengan kenikmatan. Faman ghallaba halal laddati, jadi siapa yang lebih dominan disertai dengan kenikmatan, qala yajibu turu, wajib mandi. Ya, wa man ghallaba hal adamil laddati, tapi siapa yang biasanya keluar tidak disertai dengan kenikmatan. Ya, karena mungkin ya saking ada sebagian orang yang begitu, sering keluar, ya, mau nikmat sering keluar. Nah, itu, ya, qala la yajibu alaihi at-turu, maka tidak wajib baginya mandi.
Jadi kalau biasa ya mengeluarkan dengan disertai kenikmatan ya meskipun mungkin suatu ketika tidak wajib mandi. Tapi yang biasa tidak ya maka tidak wajib. Nah itu cabang dari pembahasan ya terkait dengan keadaan keluarnya sperma tadi itu. Jadi intinya ada dua ya, kalau disertai laddah kata Imam Malik wajib mandi, kalau tidak disertai laddah maupun disertai laddah menurut Imam Syafi'i tetap wajib mandi. Dan tadi ikhtilafnya kita sudah jelaskan ada dua penyebabnya. Pertama karena faktor bahasa terkait dengan pemahaman kata junub, yang kedua terkait dengan tasbih, disamakannya junub dalam keadaan seperti tadi seperti ketika perempuan mengalami darah istihadah. Ya, itu alasannya. Nah, kita lanjutkan di bab berikutnya. Ya, ini masih terkait yaitu bab al-babut tsalits fi ahkami hadainil hadatsain. Jadi bab yang ketiga tentang hukum dua hadas tadi. Ya, dua hadas tadi. Akni al-janabah wal haid. Yang saya maksud di sini adalah junub dan haid. Karena yang menyebabkan mandi besar itu junub dan haid. Ya. Amma ahkamul hadas alladhi wal janabatu fa fi salasu masail. Adapun tentang hukum hadas yang di situ terkait dengan junub, maka di situ ada 3 masalah kata beliau. Al-masalah ula yang pertama adalah ikhtilafal ulama. Ini hukum berikutnya ya. Jadi kalau tadi itu terkait dengan wajib dan tidaknya mandi. Sekarang konsekuensi berikutnya. Ikhtilafal ulama berselisih fi dukhulil masjidil junubi ala salah satu aqwal. Apakah orang junub boleh atau tidak masuk masjid? Ini ya termasuk yang sedang berhalangan. Boleh apa tidak masuk masjid? Ini jadi ya. Nah, di sini ada 3 pendapat. Faqamun satu mengatakan mana'u dalika bi itlaqin, melarang masuk masjid secara mutlak. Wa madhab Malik wa ashabihi, itu adalah madhabnya Imam Malik dan para pengikutnya atau muridnya Imam Malik. Jadi orang yang junub kata Imam Malik sama sekali tidak boleh masuk masjid. Makanya ada satu diskusi atau perdebatan. Imam Malik ada di majelisnya seperti ini, lalu kemudian ada salah seorang ulama lain ya, namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini bukan orang situ. Datang ke majelisnya Imam Malik karena Imam Malik kan di Madinah. Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Darul Hijrah. Itu Imam Malik. Nah, orang biasanya pergi haji datang di majelis Imam Malik sambil mengikuti pengajiannya Imam Malik. Dalam satu majelis ketika itu Muhammad bin Al-Hanafiyah tadi itu bertanya kepada Imam Malik. Pertanyaannya begini kira-kira. Ya, bagaimana hukumnya seorang yang dalam keadaan junub boleh tidak dia masuk masjid? Imam Malik dengan tegas mengatakan tidak boleh seperti tadi. Terus pertanyaan berikutnya, kalau di luar masjid tadi tidak ada air, dia tidak bisa mandi junub, airnya itu ada di dalam masjid, apakah dia tetap tidak boleh masuk masjid untuk mandi karena airnya ada di dalam masjid? Itu pertanyaannya. Dijawab oleh Imam Malik tidak boleh. Nah, gitu. Tetap tidak boleh kata orang. Nah, terus gimana dia mau mandi? Dia mau gugurkan junubnya. Airnya ada di dalam masjid, di luar nggak ada air. Nah, ngotot kan yang bertanya, tanya lagi tuh. Yang jawab tetap kesimpulannya tetap tidak boleh. Begitu. Pusing juga kan. Terus gimana kalau begitu? Akhirnya Imam Malik menyadari kayaknya yang tanya ini bukan orang biasa, gitu kira-kira gitu. Lalu kemudian Imam Malik bertanya, kelihatannya Anda
punya jawaban. Kira-kira begitu. Lalu kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah, karena beliau juga ulama, mengatakan begini, ya. Kalau menurut saya, menurut Al-Fakir, ya, caranya begini. Dia kan kalau tidak ada air, berarti apa? Boleh tayamum dong. Ya kan, tayamum untuk mengganti mandinya tadi. Karena di luar tidak ada air. Ketika dia tayamum berarti dia sudah bersih. Karena airnya ada di dalam masjid. Setelah bersih, masuk masjid, mandi di dalam masjid. Nah, gitu. Itu caranya. Akhirnya boleh bertanya, Anda siapa? Kata Muhammad Al-Hanafiyah, ana min ahlil balad. Saya ya adalah penduduk, ya ahlil balad itu berarti penduduk sini. Secara dohir maknanya begitu. Setelah selesai majelis, Imam Malik bertanya kepada muridnya, siapa tadi yang bertanya itu? Ya. Kemudian murid-muridnya Imam Malik mengatakan, ya ala tadri, Anda tidak tahu? Ya, fa innahu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia itu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Loh, kenapa dia mengatakan dia min ahlil balad? Oh ya, dia bilang tadi itu min ahlil balad sambil pegang tanah maksudnya. Ya, maksudnya adalah ya orang yang tinggal di atas tanah ini ya. Tanah itu kan di mana-mana ya. Nah, itu gambaran bagaimana perdebatan antara Imam Malik dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah tadi. Jadi kesimpulannya apa? Imam Malik tetap berpendapat bahwa orang junub dalam kondisi apapun tidak boleh masuk masjid. Nah, gitu. Ya. Itu pendapat yang pertama. Wa qauman man dzalika illa li amirin fihi la mungkin. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang junub itu tidak boleh masuk masjid kecuali kalau hanya sekedar melintas. Melintas. Wa minhum asy-Syafi'i, dan di antara mereka ini yang kedua ini adalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan para pengikut. Itu berarti kalau melintas enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu berdiam di masjid. Itu enggak boleh. Ya. Ketiga, wa qauman abahu dzalika lil jami'. Yang ketiga, semuanya boleh. Mau melintas, mau berdiam boleh. Wa minhum Daud al-Sabu fi ma'asab. Dan ini adalah pendapat Daud ad-Dhahiri. Daud ad-Dhahiri itu adalah madhab dhahir. Nah, itu ya, yang kemudian nanti diikuti oleh Ibnu Hazm al-Andalusi. Nah, Ibnu Hazm yang dari Spanyol itu. Nah, itu ada 3 pendapat tadi terkait dengan hukum boleh dan tidaknya memasuki masjid dalam keadaan junub. Gitu. Wa sababu ikhtilaf Syafi'i walid Dhahiri, adapun sebab perdebatan antara mazhab Syafi'i dengan ahli dhahir, artinya pengikutnya Daud ad-Dhahiri, wa taraddudu qoulihi tabaraka wa ta'ala, yaitu karena ya ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43 yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan mendekati salat dalam keadaan ketika kamu mabuk. Nah, baina ayyakuna fil ayat, di situ di dalam ayat tadi itu majazun, ada kiasan. Hatta yakuna hunalika mahdhufun muqaddar. Jadi ada yang dibuang. Ada yang dibuang dan ada yang diperkirakan. Jadi kan perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata, kamu jangan mendekati salat. Kalau makna sesungguhnya berarti orang itu tidak boleh mendekati salat, ya salatnya. Karena taqrabus sholata itu berarti tidak boleh mendekati salat, ya enggak boleh mendekati salatnya. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi salat. Seperti la taqrabuz zina, itu artinya apa? Jangan mendekati zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, berarti zina juga tidak boleh. Itu namanya sholat atau zina tadi itu makna hakikinya, berarti jangan mendekati, ya makna hakikinya.
Nah, makna majasnya apa? Makna majasnya itu jangan mendekati salat, itu bukan hanya mendekati salatnya, tapi mendekati tempat salat. Ya. Sama seperti kasus zina tadi, la taqrabuz zina berarti apa? Kamu juga jangan mendekati tempat zina. Berarti ya datang ke tempat pelacuran tidak boleh. Gitu. Dalilnya bisa pakai itu. Ya kan? Dalilnya bisa pakai itu. Karena makna taqrabuz zina dengan taqrabus shalah itu juga bisa bermakna bukan hanya mendekati salatnya atau perbuatannya tadi atau zinanya tadi, tapi juga dilarang mendekati tempatnya. Nah, itu maknanya. Itu namanya majas kiasan. Di situ. Ya. Wa huwa mawdi'us shalat, dan itu adalah tempatnya salat. Aila taqrabu mawdi'as shalat. Artinya kalian jangan mendekati tempat salat dalam kondisi mabuk. Wa yakunu abirus sabil, ya, wa yakunu abirus sabil, sementara abirus sabil jadi kalau kita perhatikan di situ lanjutan ayat itu surat An-Nisa ayat 43 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, jadi kamu jangan mendekati sholat ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu, kamu menyadari, kamu memahami ma taqulun, apa yang kamu ucapkan. Kemudian wala junuban. Nah, begitu juga orang itu tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan dia junub, illa kecuali abiri sabilin. Nah, itu dasarnya. Kecuali orang yang melintas saja. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi, sampai kamu bersuci. Itu dasarnya. Baik. Jadi di dalam ayat itu surat An-Nisa 43 itu ada lanjutannya, bukan hanya taqrabus sholata wa antum sukara. Karena di situ tadi ada wala junuban illa ya abiri sabilin tadi itu. Nah, jadi berarti untuk orang-orang yang sekedar lewat boleh. Nah, watakulul ayat ala hakikatiha. Jadi ayat ini bisa diartikan maknanya hakiki. Maknanya hakiki berarti sholat tidak boleh. Baik itu orang yang mabuk maupun orang yang junub sama-sama tidak boleh. Dasarnya tadi. Gitu. Ya. Tapi Imam Syafi'i menjelaskan bukan hanya terkait dengan sholatnya, tetapi juga tidak boleh mendekati tempat sholat. Nah, gitu. Wa yakun abirus sabili, dan orang yang melintasi jalan tadi, wal musafir alladzi adimal ma. Misalnya ada musafir yang kehabisan bekal air. Airnya biasanya kan ada di masjid. Terus musafir itu masuk masjid dalam keadaan junub. Kalau hanya melintas, nah ini nanti berarti kalau tadi menurut madzhab Malik nggak boleh kan? Kalau dia junub nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar melintas mengambil air, kalau menurut madzhab Syafi'i boleh. Termasuk orang yang kondisinya junub, nggak ada air di luar, airnya ada di dalam masjid, terus dia melintas masuk masjid terus mandi di dalam boleh. Kalau menurut madzhab Syafi'i, nah gitu. Ini kalau menurut madzhab Syafi'i. Ya, ini. Nah, di situ disebutkan wa yakun abirus sabili, orang yang melintas jalan tadi itu istisnaan, dikecualikan minanahi dari larangan an qurbi maudhi'is shalah, larangan dari mendekati tempat salat. Wa baina alla yakuna hunalika maghdufun aslan. Jadi ada yang mengatakan itu ada yang dibuang. Jadi kalau nggak dibuang berarti apa? La taqrabus shalah berarti nggak ada tambahan di dalamnya. Tapi kalau ada yang mengatakan ada yang dibuang, ada yang ditakdir, ada yang diperkirakan, berarti apa? La taqrabu maudhi'as shalah. Nah,
gitu. Kamu jangan mendekati tempat sholat, berarti ada kata mauli yang ditambahkan di situ tadi. Nah, jadi di sini disebutkan wa yakunul ayat ala hakikati. Jadi ayat tadi maknanya makna hakiki. Berarti maknanya hakiki tadi dilarang mendekati sholat. Wa yakun abir sabil wal musafir alladhi adimal ma'. Ya, di mana orang musafir tadi adalah orang yang kehabisan bekal, tidak ada air, tidak bawa air, airnya dari masjid, bawa junubun, kemudian musafir tadi itu dalam keadaan junub, faman ra'a anna fil ayati mawdhufan, maka siapa yang berpendapat kalau di dalam ayat tadi ada yang dibuang, ajazal murura, maka dia membolehkan untuk melintasi, ya, lil junubi bagi orang yang junub fil masjid di masjid tadi. Jadi orang yang berpendapat kalau ayat tadi itu ada yang hilang, ada yang dibuang atau ada yang disembunyikan, ya kata maudhi tadi itu, maka dia akan membolehkan. Berarti kesimpulannya kalau orang itu melintas saja di dalam masjid karena airnya itu ada di dalam masjid, kemudian dia mandi di situ, maka itu boleh. Wa malam yarad dzalika, tapi kalau dia tidak berpendapat bahwa ada kata yang dibuang atau dihilangkan atau diperkirakan tadi, yaitu berupa tempat tadi, lam yakun inda fil ayat dalilun, maka ayat itu tidak bisa dijadikan dalil ala manil junubi, ya, mengenai larangan junub, ya, larangan maksudnya tidak bisa dijadikan dalil, ya. Jadi ayat itu tidak bisa dijadikan dalil terkait dengan bahwa orang junub tadi itu kan berarti apa? Dia tidak boleh, gitu. Ya, dia tidak boleh untuk ada di dalam masjid tadi. Wa amman man al murur wa amman al kubur. Adapun orang yang melarang, ya, orang yang melarang untuk melewati fil masjid, di masjid tadi, fala alamu lahu dalilan, maka saya tidak melihat adanya dalil yang dia miliki illa dhahira marwi anhu alaihi salatu wassalam, kecuali dohirnya hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau tadi itu, jadi maksudnya kalau pakai ayat tadi, ayat itu bisa kita pakai. Pertama, orang yang mabuk nggak boleh mendekati masjid. Ya, orang yang dalam keadaan junub tidak boleh mendekati masjid. Kan begitu logikanya. Nah, kecuali orang yang lewat saja. Ya, orang yang lewat saja. Nah, berarti kalau dia tidak hanya sekedar lewat tapi diam di situ, boleh apa tidak? Maka termasuk yang tidak boleh. Karena tidak masuk dalam pengecualian. Nah, gitu. Jadi maka dia tidak termasuk yang boleh karena tidak termasuk dalam pengecualian, karena yang dikecualikan itu hanya lewat saja. Nah, gitu. Nah, adapun orang yang melarang lewat saja itu nggak boleh seperti mazhab Imam Malik tadi. Berarti apa? Nah, kata Ibnu Rus, saya tidak menemukan dalil pada ayat tadi. Maksudnya surat An-Nisa ayat 43 tadi nggak bisa dipakai dalil. Gitu. Kecuali dijelaskan di dalam hadis Nabi, la ukhillul masjida li junubin wala haidin. Itu ada hadisnya. Aku tidak halalkan masjid untuk orang yang junub dan orang yang haid. Itu hadisnya. Wa hadisun ghairu sabitun inda lil hadis. Tapi menurut Ibnu Rus, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih berdasarkan penjelasan ahli hadis. Wa ikhtilafun fil haidi, adapun ikhtilaf mereka bagi orang yang haid adalah makna wa ikhtilafun bil junub. Itu sama seperti ikhtilaf mereka terhadap orang yang dalam keadaan junub tadi. Ya. Jadi di sini, ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, terkait dengan faktor, ya, yang menjadi alasan kenapa kok seperti itu. Ya, kenapa seperti itu.